هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku seiman rahimani rahimakumullah. Salah satu nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia bila dia memiliki sebuah negara, tempat dia bernaung, di mana dia menghirup udaranya, meminum airnya, bernaung di bawah langitnya. Dia hidup bersama dengan orang-orang yang sesuku, senegara dengan dia. Nikmat ini sudah ada pada negara kita. Begitu juga nikmat selanjutnya adalah adanya pemimpin yang terus-menerus peduli untuk menjaga kemerdekaan, persatuan dan kesatuan negara tersebut. Peduli dengan kebutuhan masyarakatnya. Saya yakin tidak asing buat kita, para pemimpin kita dari presiden pertama sampai sekarang punya kepedulian masalah ini. Dan selanjutnya yang ketiga adalah adanya masyarakat yang terus bergotong royong, walaupun berbeda suku, berbeda warna kulit, berbeda bahasa, tapi mereka bisa bersatu di bawah satu naungan pemerintahan dan juga ada di negara kita. Ketiga nikmat ini, saudaraku seiman, sudah seharusnya dan wajib bagi setiap muslim untuk menjaganya. Menjaga semua ini adalah nikmat yang besar. Bagaimana seorang menjaga negaranya dengan menjaga nama baik dia, nama baik keluarganya, nama baik negaranya. Bagaimana dia melestarikan fasilitas yang ada, dia menjaga agar jangan sampai terjadi kerusakan, pemberontakan dan yang semisalnya. Pemimpin bagaimana setelah terpilih dimuliakan oleh masyarakatnya, selalu didoakan dengan doa-doa yang baik, selalu dilihat sisi positifnya. Dan kalau ada sisi negatif, maka didoakan agar dia bisa menyempurnakan kekurangan atau memperbaiki kesalahan. Begitu juga dengan kalau ada komponen masyarakat yang mungkin bentrok satu sama yang lain. Bagaimana kita hadir sebagai masyarakat untuk bisa menyatukan, bukan malah memperkeruh permasalahan. Dalilnya sangat jelas di dalam agama kita sebagai seorang muslim. Dimulai dari bagaimana orang-orang muslim punya peran besar dalam kemerdekaan negara kita ini. Semua itu karena mereka sangat faham kalau apa yang tadi kami sampaikan adalah bagian daripada agama Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sangat mulia. Man asbaha aminan fi sirbi. Siapa yang tiba di pagi hari dalam kondisi aman di negaranya, aman di tempat tinggalnya, mu'afan fi jasadi, sehat badannya, lahu atau indahu qutu yaumi, dia punya makanan untuk hari itu saja, faka'annama hizat lahu dunya bihazafiriha. Maka seakan-akan seluruh dunia, seluruh kebutuhan dunia sudah berkumpul padanya. Dan hadis ini dihasankan oleh para ulama, diriwayatkan oleh Tirmidzi. Setiap hari, saudaraku seiman, kita selalu hidup di negara kita dalam kondisi aman. Kita tentram. Bisa dilihat bagaimana saudara kita di Palestina pada saat mereka dijajah. Dan kalau kita review kembali, bagaimana keadaan negara kita pada saat dijajah oleh Belanda, oleh Jepang dan Portugis di sebagian wilayah, bagaimana menderitanya kita pada saat itu. Susah sekali kita untuk beraktivitas seperti sekarang. Sekarang kita bisa buat program untuk keluarga kita, bisa buat program untuk pribadi, bisa buat program untuk kerja, bisa banyak sekali yang kita bisa lakukan, terlebih lagi didukung oleh pihak pemerintah kita. Ini satu hal yang sangat positif, yang harus kita sadari bersama-sama. Begitu juga kalau kita kembali
kepada sabda Nabi Muhammad SAW, bagaimana beliau menunjukkan bahwa setiap muslim harusnya cinta dengan negaranya. Pada saat beliau diusir dari kota Mekah, waktu itu kota Mekah bukan dianggap kota sebenarnya, seperti negara sendiri. Beliau menghadap ke dinding Mekah waktu mau pergi ke Madinah hijrah. Setelah beliau bersabda, "Ma atyabuki min baladin wa ahabbuki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu gairuki." Betapa indahnya engkau hai Mekah. Betapa aku sangat mencintai engkau hai Mekah sebagai tempat lahir, negara tempat beliau hidup. Kalau bukan karena kaumku mengusirku, maka aku tidak akan tinggal selain engkau. Orang-orang kita pun yang tinggal di luar negeri, saudaraku seiman, mereka, saya pun pernah tinggal 1 tahun lebih di Mesir, tahun 89 sampai tahun 90, waktu itu masih SMP. Dan tinggal juga di Madinah, di Saudi Arabia sekitar 7 tahun, dari SMA sampai S1. Selama apapun kita di luar sana, dan saya berapa kali diundang dakwah, di beberapa negara di Eropa, di Amerika sama orang-orang kita, saya temukan hampir semua termasuk yang sudah dapat warga negara asing, tetap sangat mencintai negaranya. Nah, itu fitrah, itu alami, ada dalam diri manusia. Maka Islam memerintahkan itu dan secara alami juga ada. Makanya sangat konyol dan sangat aneh kalau ada orang justru merusak negaranya atau merusak-rusak nama baiknya dan nama baik keluarganya dan nama baik negaranya. Sedangkan menonton sepak bola saja, yang mungkin itu olahraga kita bisa sportif, kalaupun kita kalah kita terima saja. Tetapi karena kita membawa bendera negara, kita akan lebih fanatik. Itu sangat normal sebenarnya. Tetapi tidak pada arah yang negatif tentunya. Dan Umar bin Khattab memiliki sebuah statement yang sangat menarik berhubungan dengan masalah ini. Dinukil oleh Syekh Ismail Haqqi Al-Hanafi dalam kitab beliau Ruhul Bayan di halaman 442. Kurang lebih terjemahannya beliau mengatakan, kalau bukan cinta terhadap negeri, tanah air, maka tentu negeri itu akan rusak. Maka negeri itu akan rusak. Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam sebuah riwayat, kalau beliau datang setelah hijrah ke Madinah, beliau pergi safar, peperangan, ataupun pergi perjalanan secara umum. Kalau kembali ke kota Madinah dan melihat dinding-dinding Madinah, maka dinukil kisah. Dikatakan, "Idza qadimal Madinah, fanadhara ila judratil Madinah, awda'a rahilatah." Dalam riwayat Imam Bukhari, min hubbiha. Maksudnya, kalau Nabi SAW melihat dindingnya kota Madinah, setelah safar sekian waktu, maka beliau memicu kudanya, tunggangannya, lebih cepat lagi, untuk menuju kepada kota Madinah, karena sangat mencintainya. Kata Ibnu Hajar, rahimahullah, di dalam syarah Sahih Bukhari, hadis ini menunjukkan tentang keutamaan kota Madinah, dan juga menunjukkan bagaimana bolehnya seorang muslim, bahkan dianjurkan untuk mencintai negerinya. Muhammad Syakir memberikan sebuah statement yang menarik, salah satu ulama. Beliau mengatakan, "Iyyaka an tadhunna anna taqwa fis salati was siyami wa nahwaha minal ibadat." Jangan sampai engkau berpikir sebagai seorang muslim bahwasanya takwa kepada Allah itu, patuh kepada Allah, hanya terdiri dari salat, puasa, dan juga ibadah-ibadah yang lain yang dikenal oleh kaum muslimin, seperti zakat, haji, zikir, baca Quran, dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan, "Inna taqwallahi tadkhulu fi kulli syai'." Karena ketakwaan kepada Allah meliputi segala sesuatunya. "Fattaqillaha fi ibadati maulak, la tufarritu fiha." Maka yang paling pertama, jaga hubungan baikmu sama Sang Pencipta Allah. Jaga baik-baik ibadah dan hubungan baik dengannya. "Wattaqillaha fi ikhwanika, la tu'zi ahadan." Dan engkau harus bertakwa kepada Allah di saudara-saudaramu, sesama muslim atau sesama manusia. Jangan pernah engkau sakiti siapapun. "Wattaqillaha fi baladik, la takhunhu wa la tusallit alaihi adu." Dan bertakwalah kepada Allah terhadap negerimu. Jangan pernah engkau mengkhianatinya dan jangan engkau biarkan musuh datang untuk menguasainya. "Wattaqillaha fi nafsik wa la tuhammil fi sihhatik." Dan engkau juga harus bertakwa kepada Allah dalam dirimu sendiri. Kamu harus memperhatikan kesehatanmu dan kebutuhan dirimu. "Wala takhlut wala tukhallut bi su'il akhlaqil fadilah atau fadhiyah." Dan janganlah engkau berakhlak dengan akhlak yang buruk. Saudaraku seiman, dalam hal mensyukuri atau dalam hal menjaga negara kita, pemerintahan atau pemimpin dan juga bagaimana masyarakat agar bisa menjadi satu komponen yang baik, maka kita harus memperhatikan 3 poin.
saya ringkaskan di khutbah ini. Yang pertama, kita syukuri nikmat ini. Salah satu bentuk syukur adalah menjaga. Salah satu bentuk syukur menjaga. Saya yakin kalau Anda mensyukuri nikmat rumah yang Allah berikan sekarang, kos-kosan, kontrakan atau rumah, saya yakin Anda akan selalu merawat tempat itu. Kalau Anda mencintai dan bersyukur terhadap baju yang Allah berikan, Anda akan jaga baju tersebut. Semuanya seperti itu. Maka yang lebih besar adalah negara. Dan Allah mengatakan, la in syakartum la azinannakum dalam surah Ibrahim. Kalau kalian syukur, maka pasti aku akan tambah. Yang kedua, yang ini kita titik beratkan teman-teman sekalian, memuliakan dan juga mentaati pemimpin. Ini bagian yang wajib bagi setiap muslim. Bermula daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah pada pemimpin kalian. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, usikum bitaqwallahi azza wa jal was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abd. Aku memerintahkan kalian, kata Nabi SAW, aku wasiatkan selalu bertakwa sama Allah, tunduk dan patuh pada Allah dimanapun dan kapanpun. Dan ingat, selalu mendengar dan patuh pada pemimpin kalian, walaupun pemimpin kalian adalah seorang hamba sahaya. Memang dalam Islam kita disuruh perintah patuh. Imam sholat, sebentar lagi kita sholat, ada imam kita insya Allah, semoga Allah jaga beliau, akan mengimami kita sholat. Kalau imam salah dalam gerakan saja, misal maaf, kita sholat duhur misalnya 4 rakaat, ternyata imamnya di tahiyat kedua dia lupa, di tahiyat pertama maaf, dia lupa tahiyat. Dia berdiri seakan-akan dia yakin dia sudah, atau dia masih di rakaat pertama misalnya. Makmum kita disunnahkan mengingatkan subhanallah. Tapi kalau imamnya nggak mau misalnya, imamnya yakin ini masih rakaat pertama, kita sudah yakin rakaat kedua. Lalu dia berdiri, dia lanjutkan, berarti nanti selesai sholat itu jadi 5 rakaat. Sebagai makmum apa yang harus kita lakukan? Tetap ikut. Tetap ikut. Nanti masalah imam itu salah atau benar, kalau dia sengaja, dia berdosa, kalau dia tidak sengaja maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam peperangan, Nabi SAW selalu wasiatkan, taat pada pemimpin kalian, taat pada pemimpin kalian. Amr bin As radhiyallahu anhu, seorang sahabat baru masuk Islam 5 bulan, diangkat jadi panglima perang oleh Nabi SAW. Di dalam pasukannya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, sahabat-sahabat senior. Semuanya patuh pada instruksi Amr bin As yang baru masuk Islam 5 bulan. Tapi karena Nabi angkat sebagai pemimpin. Kita tahu suami di rumah, bapak-bapak di sini yang hadir. Kita wajib dipatuhi oleh istri kita. Nabi SAW mengatakan istri manapun yang keluar dari rumah tanpa izin suaminya, dilaknat sampai dia kembali. Kenapa? Karena pemimpin. Begitu juga kalau lebih besar lagi, masalah kepemimpinan negara. Pemimpinan lembaga juga sama. Tidak boleh kita melanggar SOP yang ada. Kalau Anda punya akad kerja di kantor jam 8 pagi masuk, pulang jam 5 sore, Anda datang jam 8 lewat 5 menit saja, 5 menitnya bisa tidak halal gajinya. Sampai Anda minta keridhaan. Ini kepatuhan. Apalagi kalau sudah lingkup lebih besar negara. Makanya Nabi SAW mengatakan itu. Dan dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, alal mar'i muslim, as-sam'u wa ta'a fima ahabba aw karih. Setiap hamba atau setiap muslim, individu muslim, wajib patuh dan taat pada pemimpinnya. Pada hal-hal yang dia sukai atau tidak disukai. Padahal disukai atau tidak disukai. Tidak suka pun dengan putusan tidak boleh kita melanggar. Malam yu'mar bima'siyah, selama tidak diperintahkan maksiat kepada Allah. Fa'idha umira bima'siyatin fala sam'a wala ta'. Kalau disuruh maksiat baru tidak boleh patuh, hanya di substansial masalah itu. Selebihnya tetap harus patuh. Hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Peraturan pemerintah harus ada akte lahir, KTP, SIM, ijazah dan segala macam, wajib dipatuhi. Ulama menjelaskan teman-teman saudaraku seiman, ulama menjelaskan tentang adanya istilah qanun wad'i, peraturan pemerintah setempat. Kalau peraturan itu tidak bentrok dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pilihan harus patuh, suka atau tidak suka. Tapi kalau sampai ada peraturan misalnya muslim di negara ini mayoritas tapi tidak boleh sholat di masjid. Masjid tidak boleh ada. Ini maksiat kepada Allah. Di situ kita tidak patuh. Tapi kalau semua itu masih aman, tidak ada hubungannya dengan syariat Allah, bahkan didukung oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Urusan-urusan surat-surat dan segala macam ini didukung. Rambu-rambu lalu lintas tidak boleh dilanggar. Tidak boleh katakan, oh ini kena saya butuh dan segala macam lalu dilanggar. Enggak. Peraturan pemerintah tidak boleh. Maka kita wajib patuh. Masuk dalam firman Allah tadi dan juga sabda Nabi SAW. Begitu juga saudaraku seiman, bagaimana kata Nabi SAW, man akrama sultanallahi fid dunya akramallahu yaumal qiyamah. Siapa yang memuliakan pemimpin yang sudah Allah pilih di muka bumi, maka Allah akan muliakan dia pada hari kiamat. Wa man ahana sultanallahi fid dunya ahanahu Allahu yaumal qiyamah. Hadis riwayat Ahmad.
Dan siapa yang menghina pemimpin yang telah Allah pilih di muka bumi. Terlepas daripada kita kemarin pesta demokrasi, memilih dan segala macam. Intinya kemenangan sesuai dengan takdir Allah. Maka sudah menang. Abdullah bin Umar mengatakan, ya, nahnu ma'aman ghalab. Kami akan selalu bersama dengan orang yang sudah menang. Berikan dukungannya, selesai. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang memuliakan, maka Allah muliakan dia. Yang sudah pemimpin. Dan siapa yang menghina, maka dia akan dihinakan. Ada satu kisah unik yang harus kita jadikan pegangan di masa Nabi SAW, yaitu kisah Salamah bin Yazid al-Ju'fi. Datang kepada Nabi SAW dan dia mengatakan begini. Kurang lebih artinya, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada pemimpin suka menuntut haknya dari kami, sementara hak kami tidak dikasih. Selalu hak dia saja. Kita sebagai masyarakat tidak diberikan hak kita. Apa yang harus kami lakukan? Tujuan orang ini adalah bagaimana dia ingin meminta fatwa dari Nabi, udah berontak aja. Udah melawan saja. Tapi Nabi SAW tidak layani. Sekali Nabi alihkan wajah, orang ini masih kejar. Ya Rasulullah, sampai 3 kali. Setelah 3 kali, Nabi SAW angkat suara dengan tegas dan keras, serta didengarkan oleh semua orang, isma'u wa ati'u. Tetap dengar dan patuh. Fa inna ma'alaihim ma hummilu. Mereka akan tetap dihukum dan diminta pertanggungjawaban Allah pada hari kiamat. Wa alaikum ma hummiltum. Dan kalian juga akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat nanti. Juga bagaimana Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitab Sunnah, la tasubbu umara'akum. Jangan pernah kalian mencaci maki pemimpin kalian, dikarikaturlah, dicaci makilah fisiknya atau apa saja yang berhubungan dengan dia. Jangan pernah kalian caci maki pemimpin kalian. Wala taghshuhum. Jangan menipu mereka. Wala ta'suhum. Jangan melanggar peraturan mereka. Wasbiru. Ini sabda Nabi. Bersabarlah. Wattaqullaha fa innal amra qarib. Bertakwa kepada Allah, kembalikan perkara itu kepada Allah, dan juga sesungguhnya perkara itu sangat dekat. Fudail bin Iyad berkata, seandainya aku punya doa, yang doa itu pasti mustajab, maka aku akan khususkan untuk para pemimpin, supaya Allah berikan mereka hidayah, Allah berikan mereka petunjuk, Allah luruskan kesalahan-kesalahan mereka, Allah berikan mereka kesehatan dan panjang umur, supaya mereka bisa tetap menjalankan tugas mereka. Lalu ditanya, wahai ayahnya Ali, karena Fudail bin Iyad punya anak pertama laki-laki namanya Ali, ditanya, wahai ayahnya Ali, kenapa anda berpendapat seperti itu? Kenapa anda tidak doakan diri anda, keluarga anda? Kenapa anda pilih kalau ada doa saja pemimpin yang didoakan? Kata beliau, jika aku berdoa untuk diriku sendiri, maka sangat terbatas, hanya untuk kebutuhanku saja. Tapi kalau aku doakan pemimpin, maka dipastikan maslahatnya akan lebih umum. Begitu juga Imam Ahmad rahimahullah, murid Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan dalam kitab As-Sunnah di halaman 53. Yang kurang lebih artinya sesungguhnya mendoakan, sesungguhnya aku selalu mendoakan pemimpin agar ia berada di jalan yang benar siang dan malam. Dan Allah selalu memberikan taufik dan dukungannya. Dan aku memandang ini adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslim. Jadi kita bisa lihat bagaimana pandangan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala harus kita patuhi. Banyak orang kita teman-teman sekalian mirip seperti penonton bola. Mohon maaf saya berikan contoh ini. Kalau dia lihat pemain bola, mungkin pemain bola sudah 15 tahun latihan bola. Sudah biasa tendang penalti, sudah biasa ngover bola, sudah biasa segala macam lah. Lalu kemudian dia lakukan satu kesalahan saja. Berapa banyak penonton yang teriak, suruh ganti, lengserkan dan segala macam hal. Tanpa dia berpikir panjang, mungkin orang ini sekarang meleset penaltinya, tapi 2-3 menit ke depan mungkin dia cetak gol. Mungkin kalau dia yang sedang protes ini dimasukkan ke lapangan, belum tentu dia bisa tendang bola. Begitu gampangnya orang langsung meminta untuk digantikan. Padahal sebenarnya kita punya batas waktu. Ada 5 tahun, mereka memimpin, bisa berikan kesempatan. Ada satu hal yang menarik teman-teman sekalian, Bapak sekalian rahimakumullah, Imam Haram di Masjid Haram Mekah, kalau anda mengikuti, apalagi kalau yang ngerti bahasa Arab tanpa mengurangi penghormatan, hampir di setiap khutbah Jumat mereka, bahkan semua khutbah Jumat, hampir di setiap kunut witir mereka di Ramadan selama sebulan penuh. Apalagi di malam-malam ganjil kayak malam 23, malam 25, malam 27 yang dianggap Lailatul Qadar. Mereka pasti sebut nama rajahnya. Mereka sebut agar pemimpin mereka diberikan kesehatan, panjang umur, diberikan hidayah, petunjuk. Supaya menjalankan bermanfaat bagi negara, bagi masyarakat, bagi agama, bagi manusia. Dan mereka selalu mendukung itu. Dan itu jadikan sebagai doa. Kenapa kita tidak lakukan perbuatan seperti ini? Padahal Imam Ahmad mengatakan itu kewajiban bagi setiap muslim. Ini satu sisi. Dan sebagai penutup saudaraku seiman, adalah poin yang tidak kalah penting. Bagaimana sebaliknya
pemimpin kepada masyarakat. Ini juga perlu dibahas mungkin dalam 1-2 menit saja insya Allah. Setelah pemimpin kita berikan haknya, tentu Allah berfirman hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Balasan kebaikan harus kebaikan. Kalau masyarakat sudah berbuat baik pada pemimpin, pemimpin harus juga berbuat baik pada masyarakatnya. Ini juga bagian dari syariat. Di mana Nabi SAW bersabda, "Ma min 'abdin istar'ahu Allahu wa ra'iyyah, falam yuhithu binushin, wa illa harramallahu 'alaihi al-jannah." Dalam hadis Bukhari. Tidak ada seseorang yang dijadikan pemimpin oleh Allah. Allah sudah mudahkan dia jadi pemimpin. Kemudian dia tidak memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya atau yang sudah dijanjikan, atau dia berkhianat terhadap masyarakatnya, maka Allah akan haramkan baginya surga. Begitu dalam riwayat lain, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyyah." Tidak ada seorang hamba yang Allah jadikan pemimpin untuk satu komunitas, yamutu yawma yamutu, kemudian dia mati wa huwa ghashun lira'iyati, dan dia menipu masyarakatnya, illa haramallahu 'alaihi al-jannah, kecuali Allah akan haramkan baginya surga. Dalam hadis yang lain riwayat Tabarani, kata Nabi SAW, "Asyaddun nasi adaban yawmal qiyamah imamun jair." Orang yang paling berat siksanya pada hari kiamat adalah pemimpin yang justru jair. Aku qauli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan ini, wa astaghfirullah li wa lakum. Saya beristighfar kepada Allah, mengajak jemaah istighfar kepada Allah. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Istighfarlah kepada Allah dari Maha Pengampun juga Maha Pengasih. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di hari Jumat, saudaraku seiman, ada waktu mustajab, di mana Nabi SAW menyampaikan dalam 2 buah hadis beliau. Yang pertama, dua-duanya hadis yang sahih. Lalu Jumat itu ada 12 waktu, mulai dari azan subuh sampai azan maghrib. Tidak ada seorang muslim berdoa kecuali diijabah. Dan fokuslah lebih banyak berdoa selepas asar sampai terbenam matahari. Dalam riwayat yang kedua, kata Nabi SAW, di hari Jumat ada waktu mustajab bagi setiap muslim yang berdoa. Dan itu terjadi pada saat khatib mulai di khutbah kedua sampai diiqamahkan sholat. Makanya semua khatib berdoa di khutbah kedua ini. Maka mari kita hadirkan hati dan fikiran kita untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh keyakinan Allah itu maha mendengar, maha melihat, dan juga dia pasti akan menerima doa orang-orang beriman bila mereka ikhlas dalam mendoakan diri mereka dan juga apapun yang mereka minta kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami memuji-Mu ya Allah sebagaimana layak Engkau dipuji sebagai pencipta. Kami memuji-Mu ya Allah sampai Engkau menerima puji-pujian kami dan Engkau jadikan sebagai tambahan amal soleh kami pada hari kiamat. Kami memuji-Mu ya Allah sampai Engkau memaafkan dosa-dosa kami dengan puji-pujian ini. Kami memuji-Mu seperti mana puji-pujian para malaikat-malaikat-Mu, para nabi-nabi dan rasul-Mu, dan orang-orang pilihan-Mu. Dan kami mengucapkan salam hormat kami kepada utusan-Mu, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah, kami tidak berkumpul di masjid ini kecuali karena menjalankan satu kewajiban yang Kau bebankan kepada kami, yaitu sholat Jumat. Terimalah ini dengan pahala yang sempurna, serta terimalah seluruh amal-amal soleh yang pernah kami kerjakan, sunnah ataupun wajib. Kami ikhlas atau kurang ikhlas yang sedang kami kerjakan, yang akan kami kerjakan juga sampai menjelang ajal datang nanti. Ya Allah, dosa apapun yang pernah kami kerjakan, baik kedua orang tua kami, kerabat kami, bahkan muslimin dan muslimat, maafkanlah ya Allah. Ya Allah, maampunilah dosa-dosa kami dan dosa seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Ya Allah, sebagaimana Engkau lahirkan kami dan hidupkan kami di negeri ini, jagalah kemerdekaan kami, persatuan kami dan persatuan kami. Ya Allah, satukan hati-hati kami, satukan juga tujuan dan misi kami untuk menjaga nikmat yang besar ini. Ya Allah, berilah petunjuk para pemimpin menjalankan tugas dan amanah dengan baik. Berilah balasan sebaik-baik balasan dari sisimu dari semua ide, dari semua waktu dan apapun yang telah mereka kerahkan untuk negara ini. Dan juga balas selain Allah semua pejuang-pejuang yang telah memberikan kepada kami negara ini, kemerdekaan ini dan persatuan sudah kesatuan ini. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka. Jadikanlah kuburan mereka taman dari taman surga. Dan satukan kami bersama mereka di surga Firdaus menanti. Ya Allah, saudara-saudara kami di Palestina sedang tertindas. Tolonglah mereka ya Allah. Berikan mereka kemerdekaan sebagaimana Kau berikan kepada kami. Terimalah para syuhada mereka. Ikhlaskan niat mereka. Dan ikut sertakan kami bersama mereka di pahala. Baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kami. Dan ya Allah, berikanlah kami semua kebaikan di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah. Berikan kami juga semua kebaikan di akhirat. Wa fil akhirati hasanah. Selamatkan kami dari api neraka. Wa qina adzaban nar. Masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang yang patuh. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar. Wa Zat yang maha mulia dan maha pengampun ya Rabbal alamin. Subhanahu Tuhan alam semesta. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurbah
Allah memerintahkan kita selalu berbuat kebaikan, keadilan, dan juga berbuat baik pada sanak kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah larang perbuatan mungkar, perbuatan keji dan juga pembangkangan. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itu peringatan dari Allah, jadikan sebagai prinsip hidup kalian. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum. Ingat selalu kepada Allah, Allah akan ingat kepada kalian. Washkuru 'ala ni'mati yazidkum. Syukuri nikmat dan dia pasti akan tambah. Wa la dzikrullahi akbar.